الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-231, yaitu husn hazan. Husn dan hasan, husnun dan hazanun, maknanya ialah kesedihan dan kegundahan, lawan atau antonim dari kebahagiaan dan kegembiraan. Lafadz al-husnu di dalam Al-Quran disebutkan 2 kali, yaitu dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 84 dan 86. Sedangkan al-hazanu diulang 3 kali, yaitu dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 92, Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 8, dan surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 34. Audat Allah mani al-Qais. Audat Allah mani al-Qaisi menerangkan di dalam Al-Quran penggunaan lafadz al-husnu berbeda dengan penggunaan lafadz al-hazanu. Kedua-dua lafadz ini mempunyai perbedaan makna. Lafadz al-husnu menunjukkan keadaan di mana perasaan sedih di dalam dada bergumpal, tetapi orang yang mengalaminya tidak merintih dan menangis mengeluarkan air mata. Dia berusaha menyembunyikan perasaan sedih yang dalam itu di hatinya. Boleh jadi orang yang melihatnya menyangka dia tidak bersedih, sedangkan kesedihannya menyayat hatinya. Ini disebabkan tanda-tanda zahir kesedihan seperti rintihan dan air mata tidak nampak. Kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub yang diceritakan dalam surah Yusuf ayat ke-84 dan 86 adalah bentuk kesedihan seperti ini. Nabi Yakub memendam kesedihannya di dalam hati. Beliau tidak menampakkan kesedihannya itu kepada ahli keluarga dengan menangis maupun merintih. Beliau hanya mengadu kesedihannya kepada Allah saja. Karena sikap beliau yang terlalu memendam kesedihan ini menyebabkan mata beliau buta dan menjadi putih. Sedangkan lafadz al-hazan di dalam Al-Quran menunjukkan kepada satu keadaan di mana emosi kesedihan seseorang bergejolak sehingga rintihan mulut dan titisan air mata keluar. Kesedihan yang disebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 92, surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 8, surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 34 adalah kesedihan yang begini. Dalam surah At-Taubah diceritakan di antara kaum mukminin ada yang mau ikut berjuang fi sabilillah
memenuhi perintah Rasulullah SAW, namun mereka tidak mampu melakukannya karena mereka berada dalam keadaan lemah, sakit, atau tidak ada harta untuk biaya berperang, sehingga mereka sedih dan menangis mengeluarkan air mata. Dalam surah Al-Qasas diceritakan Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi dipungut oleh ahli keluarga Fir'aun. Dalam ayat itu ditegaskan Nabi Musa alaihissalam akan menjadi musuh mereka dan menyebabkan mereka bersedih. Dengan kehadiran Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan tentaranya mati ditenggelamkan di laut. Sudah tentu kematian Fir'aun ini menyebabkan ahli keluarganya bersedih dan menangis. Begitu juga kesedihan yang disebutkan dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 34. Maksudnya kesedihan yang disertai dengan tangisan. Dalam ayat itu diceritakan di sorga nanti orang beriman mengucapkan syukur kepada Allah karena Allah menghilangkan kesedihan dalam diri mereka. Kesedihan yang dimaksudkan mereka adalah kesedihan ketika di dunia, yaitu kesedihan dan kerisauan yang muncul ketika mereka membaca ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat tentang azab, hingga mereka meneteskan air mata seperti yang digambarkan dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 58, dan surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 109. Di surga nanti, kesedihan dan kerisauan itu tidak mereka rasakan lagi.